Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ailsa Almasabira. Saat ini saya sedang mengikuti pelatihan dasar CPNS yang diselenggarakan oleh Pusdiklat Kementerian Ketenagakerjaan. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai salah satu materi yang ada di agenda 3, yaitu tentang pelayanan publik. Apa sih yang dimaksud pelayanan publik? Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. ASN merupakan penyelenggara pelayanan publik, di mana tindakan dan perilaku seorang ASN sangat mempengaruhi upaya perbaikan kualitas pelayanan publik. Lantas, apa sih kontribusi yang dapat kita lakukan untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik? Untuk dapat berkontribusi dalam melakukan perubahan, seorang ASN harus mengenal prinsip-prinsip pelayanan publik yang baik untuk diimplementasikan dalam tindakan dan perilaku sebagai seorang ASN. Prinsip yang pertama adalah partisipatif. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat, pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi hasilnya. Prinsip yang kedua adalah transparan. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik harus menyediakan akses bagi warga negara untuk mengetahui segala hal yang terkait dengan pelayanan publik tersebut, seperti persyaratan, prosedur, biaya, dan lain sebagainya. Prinsip yang ketiga yaitu responsif. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintah wajib mendengar dan memenuhi tuntutan kebutuhan warga negaranya. Tidak hanya terkait dengan bentuk dan jenis pelayanan publik yang mereka butuhkan, akan tetapi juga terkait dengan mekanisme penyelenggaraan layanan, jam pelayanan, prosedur, dan biaya penyelenggaraan pelayanan. Prinsip yang keempat yaitu tidak diskriminatif. Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah tidak boleh dibedakan antara satu warga negara dengan warga negara yang lain. Prinsip yang kelima yaitu mudah dan murah. Mudah artinya berbagai persyaratan yang dibutuhkan tersebut masuk akal dan mudah untuk dipenuhi. Sedangkan murah dalam arti biaya yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mendapatkan layanan tersebut terjangkau oleh seluruh warga negara. Prinsip yang keenam yaitu efektif dan efisien. Penyelenggaraan pelayanan publik harus mewujudkan tujuan-tujuan yang hendak dicapainya dan cara mewujudkan tujuan tersebut dilakukan dengan prosedur yang sederhana. Prinsip yang ketujuh yaitu aksesibel. Artinya, pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah harus dapat dijangkau oleh warga negara yang membutuhkan dalam arti fisik, yaitu dekat dan mudah dijangkau, maupun dalam arti non-fisik, yaitu terkait dengan biaya dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat. Prinsip yang ke-8 yaitu akuntabel. Penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat. Pertanggungjawaban di sini tidak hanya secara formal kepada atasan, namun juga secara terbuka kepada masyarakat luas melalui media publik, baik secara cetak maupun elektronik. Prinsip yang terakhir yaitu berkeadilan. Penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat dijadikan sebagai alat melindungi kelompok rentan dan mampu menghadirkan rasa keadilan bagi kelompok lemah ketika berhadapan dengan kelompok yang kuat. Untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, tidak hanya dengan menerapkan prinsip-prinsip pelayanan publik di dalam diri sendiri, namun juga diperlukan kerja tim di dalam internal organisasi untuk membentuk budaya pelayanan yang baik. Karena pada dasarnya, budaya pelayanan akan sangat menentukan kualitas pemberian layanan kepada masyarakat. Faktor lain yang perlu diperhatikan dalam membangun budaya pelayanan adalah pemahaman tentang pelayanan prima. Apa sih yang dimaksud pelayanan prima?
Pelayanan prima adalah memberikan pelayanan sesuai atau melebihi harapan pengguna layanan. Pemberian pelayanan yang prima akan berimplikasi pada kemajuan organisasi. Apabila pelayanan yang diberikan baik, maka organisasi akan semakin maju. Selain itu, pemberian budaya pelayanan prima menjadi modal utama dalam memberikan kepuasan kepada masyarakat. Untuk mewujudkan budaya pelayanan yang baik, sebagai seorang ASN harus menerapkan perilaku prima dalam pelayanan publik. Di antaranya, menyapa dan memberi salam, ramah, cepat dan tepat waktu, mendengar dengan sabar dan aktif, berpenampilan rapi, mengucapkan terima kasih, dan memperlakukan pelanggan dengan baik. Pada intinya, inovasi pelayanan publik diperlukan agar menciptakan pelayanan yang cepat prosesnya, murah biayanya, dan mudah persyaratannya. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.